Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Kita sering sekali mendengar dalam literatur sejarah peradaban Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW yang dibawa ke kota Mekah pada awalnya, dalam konteks bagaimana kebobrokan dari masyarakat Arab pada zaman jahiliyah waktu. Fanatisme suku yang sangatlah kuat, sehingga banyak terjadi sebuah peperangan. Kemudian perempuan-perempuan banyak sekali dilecehkan. Terlebih lagi, lebih parah lagi, bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang suami mengubur hidup bayi yang baru lahir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian diturunkan para nabi terdahulu untuk menyempurnakan, untuk membawa sebuah ketauhidan, prinsip-prinsip ketauhidan. Tapi yang unik di sini dari kondisi ini, konteks masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah kenapa Allah tidak menurunkan azab secara langsung atau berupa teguran secara langsung dalam konteks masyarakat zaman jahiliyah. Kenapa yang diturunkan pada waktu itu adalah seorang yang mulia, yang paling mulia di muka bumi, yaitu baginda Rasulullah SAW, sebagai pembawa revolusi perubahan, sebagai pembawa perubahan peradaban Islam pada saat itu. Kenapa Allah tidak secara langsung, wahai teman jahiliyah, ditegur langsung? Kenapa Allah tidak secara langsung mengeluarkan azab tersebut? Itu merupakan hal yang unik seperti itu. Mungkin kita tidak pernah berpikir kalau seperti itu. Akan tetapi di sisi lain kita lihat juga saat ini banyak sekali negara-negara Islam, daerah-daerah yang notabene itu adalah penduduk bermayoritas muslim, itu Allah kasih teguran berupa gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, kemudian gunung meletus dan lain sebagainya, atau gejala-gejala alam lainnya. Melihat fakta ini, mungkin sebuah timbul pertanyaan, apakah bencana-bencana alam yang diturunkan oleh Allah itu semuanya itu bersifat teguran atau bersifat ujian ataupun, mohon maaf, azab? Apakah hal itu yang diturunkan oleh Allah? Kemudian dalam laptop ini yang saya baca, dari fakta-fakta inilah kita mungkin bisa merenung sejenak, memikirkan hal seperti itu. Tapi bukan kapasitas kita, bukan apa istilahnya, bukan
kekuatan kita lah, bukan kekuatan kita, untuk membahas hal seperti itu. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang sangat lemah seperti itu. Jika setiap bencana kita kategorikan sebagai suatu azab, suatu musibah, suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga lihat negeri-negeri muslim banyak sekali di Timur Tengah itu. Mungkin saudara-saudara sudah tahu berita-berita itu. Mungkin kenapa Allah? Apakah memang mereka yang muslim itu berlaknat? Atau bisa dibilang ingkar terhadap Allah? Kan tidak mungkin. Maka dalam kapasitas ini banyak dari di kalangan akademik, di kalangan orang-orang ilmiah mengkategorikan hal seperti ini merupakan sebuah bencana natural saja, sebuah bencana yang biasa seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan juga di dalam Al-Quran, dalam hadis itu telah dijelaskan bahwa bencana Allah itu merupakan salah satu cara Allah untuk memberikan teguran. Tapi bagaimana sikap kita sekarang? Bagaimana sikap kita sebagai seorang yang berpikir, seorang yang menggunakan nalar pikir kita untuk menyikapi hal tersebut? Dan seyogyanya sebaiknya kita menempatkan posisi kita pada suatu hal, pada hal yang mendasar seperti itu. Mana sikap yang harus kita peruntukkan pada diri kita, mana ya sikap yang harus kita peruntukkan kepada orang lain, dan bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan orang-orang banyak seperti itu. Jangan sampai karena ada bencana dalam suatu daerah kita menjustifikasi, menuduh daerah tersebut sebagai tempat atau orang yang daerah yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita jangan sampai seperti itu. Kita harus berpikir secara logika juga bahwa dalam konteks ini kita juga harus kembalikan pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156 itu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya orang-orang alladzina idza asabatuhum musibah, seorang yang ditimpa suatu musibah, qalu, maka berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya inna lillah, Allah, kita adalah milik Allah dan kita akan kembali padanya. Maka dalam hal ini kita berpikir secara profesional dan juga proporsional. Seperti apa itu? Ya, jangan sampai kita menuduh orang-orang yang dikenai bencana atau melanda sebuah daerah itu sebagai sebuah bencana alam, sebagai laknat Allah pada daerah tersebut. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Banyak, ya, mohon maaf, banyak saya temukan, banyak saya baca di media sosial akhir-akhir ini, bahwa yang
terjadinya virus corona. Terjadinya virus corona ini disebabkan karena hal ini, karena pemerintahnya bobrok, umpamanya seperti itu. Banyak yang bilang seperti itu, bukan saya ya, banyak yang seperti itu. Karena ini, karena ulahnya si A, karena ulahnya si B, karena ulahnya si C, dan lain sebagainya. Jangan seperti itulah. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Kita juga bisa berpikir bahwa bencana itu juga bisa, atau nikmat luar biasa itu juga bisa melanda sebuah orang-orang yang mohon maaf tidak pernah berbuat baik. Mohon maaf. Itu dinamakan sebagai sebuah istidraj. Istidraj itu apa? Yaitu tadi, orang itu tidak pernah berbuat baik, akan tapi selalu diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang terkenal itu oleh Hikam. Itu dijelaskan, khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya. Karena itu bisa jadi sebuah istidraj, seperti yang Allah firmankan, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak ketahui. Istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bisa jadi seperti itu. Maka jangan sampai dalam konteks menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, jangan sampai saling menuduhlah. Mari kita saling introspeksi diri, bermuhasabah diri. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita abaikan dari perintah Allah, seperti itu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Inti dari apa yang saya sampaikan di sini adalah kita perkuat, kita perkokoh tali persaudaraan kita. Mari kita stop wabah ini. Mari kita stop virus ini dengan sama-sama bermuhasabah diri, introspeksi diri. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.